perkenalkan kami dari kelompok 2. She wants just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Sekarang kita telah bersama dengan Kakak Ivan dari Demulung. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, teman-teman, perkenalkan kita nama Ivan Nasabtu. Untuk perannya sendiri di Demulung sendiri itu sebagai ketua Demulung yang sekarang. Oke, baik. Mau tanya nih, Kak, apa sih latar belakang atau alasan awal terbentuknya komunitas Demulung? Oke, latar belakang berdasarkan info dari founder, itu bukan dari 5. Nah, berdasarkan latar belakang yang memberikan bahwa memang Demulung itu terbentuk dari berbagai keresahan akibat isu-isu lingkungan yang ada di sekitar lingkungan Petamburan atau Merauke khususnya, seperti kayak misalnya pergi ke tempat-tempat wisata di mana masyarakat itu dengan punya snack atau apa gitu buang sampah sembarangan. Jadi merupakan awal terbentuknya Demulung yang diakibatkan oleh keresahan. Oke, baik. Terus apa visi dan misi utama yang ingin dicapai oleh komunitas ini dalam kegiatan lingkungan? Visi-misi sendiri komunitas Demulung itu dengan visi-misinya itu mau merangkul khususnya anak muda di Maluku itu untuk merawat bumi, tapi dengan cara yang kreatif, yang melalui aksi nyata dan ruang belajar yang bisa bikin itu nyaman dan juga sustainable. Ya betul, Kak. Terus itu juga pernah lihat di akun Demulung, karena beberapa teman juga jadi anggota Demulung kayak Nia, terus Naya. Jadi kita sering lihat gitu, Kak. Nah, terus kita mau tanya nih, Kak, apa aja sih kegiatan rutin atau program utama yang saat ini dijalankan oleh komunitas Demulung? Kalau program rutin banyak sih sebenarnya, cuma mereka ada beberapa saja yang memang paling sering lakukan itu, bahkan juga mungkin merupakan program awal sekali semenjak terbentuknya Demulung itu, yaitu clean up, tapi tetap konsentrasinya di pesisir pantai. Tapi dengan perkembangannya tahun demi tahun atau menambahkan inovasi, sehingga ada program-program internal lagi yang akan melakukan itu untuk teman-teman anggota, misalnya kelas untuk memberikan beberapa hal pandangan bukan saja lingkungan, tapi juga bisa mengembangkan untuk building personal branding misalnya. Bahkan juga sekarang Katong sedang menyambangi, Katong punya tujuan terhadap visi misi atau mengembang dan menyambanginya itu bukan saja dengan clean up saja, tapi Katong sekarang itu edukasi dengan program-program seperti itu. Wah, keren banget ya. Nah, sebagai kegiatan yang Kakak jalankan nih, bagaimana sih respon masyarakat terhadap kegiatan yang selama ini dilakukan oleh komunitas ini? Respon pastinya sangat antusias, terus bagaimana masyarakat itu mendukung dengan sangat baik, apalagi kalau misalnya komunitas Demulung saat ini Katong dengan aksi dan program-program yang Katong berikan sehingga bikin orang-orang tuh jadi terinfluence gitu, bukan saja belum lihat nyata tapi juga maksudnya dari atau sosial media sudah tersebar di mana-mana itu berhasil sehingga penerapan kebiasaan ramah lingkungan itu terapkan di hidup. Bagaimana pandangan komunitas terhadap pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas dalam isu lingkungan? Kalau pandangan komunitas terhadap bagaimana sih seberapa penting kolaborasi perguruan tinggi dan komunitas itu sangat penting, apalagi kalau misalnya riset-riset seperti ini sangat membantu sekali dalam pandangan juga untuk bukan saja untuk komunitas juga, tapi juga mahasiswa atau bisa mengukur bagaimana isu lingkungan saat ini bukan saja di Indonesia tapi khususnya di Kota Ambon untuk misalnya terhadap riset-riset seperti ini. Bahkan juga pentingnya itu dalam mengedukasi teman-teman dan juga
juga punya dampak yang sangat besar. Terus kemudian apakah komunitas demo sebelumnya pernah bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau instansi lainnya, jika iya dalam bentuk apa? Atau punya apa yang dinamakan ABCDN. Nah, di dalam ABCDN itu atau akhirnya punya kerjasama terhadap lembaga pendidikan dan juga instansi. Nah, lembaga pendidikan yang sering melakukan kerjasamanya itu berupa bentuk edukasi, kayak misalnya dengan Ghost to School, program Ghost to School, atau pergi ke sekolah-sekolah, bukan saja di SD, SMP, tapi juga SMA dan perguruan tinggi, atau melakukan edukasi, literasi yang mampu memberikan dampak yang besar. Nah, untuk instansi juga atau bekerja sama dengan instansi pemerintah, itu DHP kota berupa bentuk bantuan yang dikasih dong itu fasilitas angkut sampah gitu. Kalau misalnya kita clean up selesai, teman-teman atau rekan DLHP itu bisa angkut sampah dari lokasi ke TPA. Terus dukungan seperti apa yang komunitas harapkan dari perguruan tinggi dalam membantu memperkuat program pengolahan sampah? Salah satu dukungan pastinya kita harapkan itu seperti riset-riset seperti ini, yang memang sudah sering kali kita melakukan riset-riset. Maksudnya perguruan tinggi yang sering melakukan riset dan dari hal ini juga menghasilkan bisa jadi atau punya memberikan inovasi pengolahan sampah yang lebih inovatif dan sustainable. Terus apa sih tantangan atau hambatan yang biasa dihadapi oleh komunitas dalam menjalani kolaborasi dengan pihak lain, Pak? Kalau hambatan, tantangan ada, pastinya ada setiap tahun punya hal-hal yang memang menjadi tujuan, pasti ada sedikit hambatan, tantangan. Bahkan yang pertama tuh kalau misalnya bisa lihat tuh dalam sumber daya manusia yang partisipan atau bisa kayak memang bisa saja untuk merangkul orang-orang, tapi yang satu kali langsung sama orang bisa kayak ketemu 1.000 orang gitu make up bisa juga butuh ada step by stepnya gitu, sehingga itu menjadi hambatan gitu. Kemudian juga faktor lainnya juga yang merupakan tantangan itu ada biaya pastinya loh, biaya pasti kalau konflikkan itu pasti butuh biaya ini untuk angkat sampah misalnya untuk treatment dan lain sebagainya. Terus juga waktu kalau misalnya tertentu kan kalau misalnya clean up atau harus juga komunikasi waktu dengan pihak kolaborasi gitu supaya bagaimana atau jangan sampai kolaborator mau ketemu misalnya tanggal 15 padahal 15 itu ada edukasi misalnya atau misalnya ini nanti tanggal 16 baru mana ada usia bisa jadi hambatannya itu juga salah satunya, dan mungkin ada masih beberapa hambatan lainnya atau yang penting harus bisa bahkan juga komunikasi misalnya kita komunikasi ke kakak mungkin di sekolah bisa komunikasi ke teman-temannya juga beda. Terus buat yang terakhir, bagaimana harapan komunitas terhadap hasil dan keberlanjutan kolaborasi bersama mahasiswa melalui proyek ini? Harapan dari komunitas untuk proyek ini sih atau berharap pentingnya teman-teman memberikan dampak yang memang sangat besar, maksudnya sangat besar bagaimana nanti sudah hal kecil yang berdampak bagi atau punya kehidupan yang penting nyata, bahkan juga atau harapkan dari mahasiswa kayak mahasiswa tuh di generasi yang saat ini kan atau lebih mahasiswa lebih dengan digitalisasi
misalnya apa-apa sedikit sosial media, atau harapkan juga dari proyek ini juga bisa memberikan edukasi yang baik terhadap lingkungan sekitar itu melalui media sosial.